Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 7. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan memasuki bab kedua materi kita, yaitu aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Tema ini akan kita tuntaskan dengan 3 subtema. Yang pertama yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Yang ketiga, mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Mari kita awali dari subtema yang pertama, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Baik, anak didik kami yang sekarang duduk di kelas 7, pasti ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kamu yang perempuan menerima dirimu sebagai perempuan dan bangga dengan dirimu sebagai perempuan? Begitu juga dengan yang laki-laki. Apakah kamu menerima dirimu sebagai laki-laki dan bangga dengan dirimu sebagai laki-laki? Kalau kamu yang perempuan menerima diri sebagai perempuan dan bangga dengan dirimu sebagai perempuan, begitu juga dengan laki-laki menerima diri sebagai laki-laki dan bangga dengan dirimu sebagai laki-laki, maka sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, sudah tuntas. Tapi baiklah kita perdalam materi kita ini, karena faktanya bahwa ada laki-laki yang tidak menerima diri sebagai laki-laki dan tidak bangga sebagai laki-laki. Dan ada juga perempuan yang tidak menerima diri sebagai perempuan dan tidak bangga dengan dirinya sebagai perempuan. Ada banyak kasus yang bisa kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti salah satu yang saya tampilkan pada video berikut ini. Bagi yang mengaku generasi tahun 90-an, pasti kenal dengan sosok yang satu ini. Dulu sosok bernama lengkap Renaldi Denada Rahman ini merupakan seorang penyanyi cilik yang terjun ke dunia sinetron pula. Namun pada tahun 2013 ia mengejutkan publik dengan pengakuannya. Ia menyatakan dirinya menjadi seorang wanita dan menginformasikan jika dirinya adalah seorang transgender. Baik, kita baru saja menyaksikan sebuah kasus di mana seorang laki-laki mengganti jenis kelaminnya menjadi seorang perempuan, yang kita kenal dengan istilah transgender, yakni orang yang memiliki identitas dan mengekspresikan dirinya berbeda dari jenis kelaminnya. Nah, kasus serupa itu banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin bukan di tempat tinggal kita, tetapi kalau kita gali, kita akan menemukan kasus-kasus serupa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kita akan coba gali apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab mengapa ada orang yang tidak bangga atas dirinya sebagai perempuan dan juga tidak bangga atas dirinya sebagai laki-laki. Tidak menerima diri sebagai laki-laki dan tidak menerima diri sebagai perempuan. Tentu ada banyak faktor, tapi salah satunya ialah karena memiliki paradigma atau pola pikir yang salah tentang laki-laki dan perempuan. Terhadap perempuan misalnya, ada banyak orang yang memiliki pola pikir atau paradigma bahwa kaum perempuan itu memiliki martabat yang lebih rendah dari laki-laki. Nah, sehingga ada kaum perempuan yang kurang menerima diri sebagai perempuan dan tidak bangga dengan dirinya sebagai perempuan. Begitu juga dengan laki-laki. Mungkin karena ingin mendapatkan popularitas, seperti yang kita saksikan pada video itu tadi. Jadi ada banyak faktor mengapa seseorang kurang menerima diri sebagai laki-laki atau perempuan dan tidak bangga dengan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi dari bacaan kitab suci
yang kita temukan dalam materi ini, yakni dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kita menemukan bahwa Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya dia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakannya mereka. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama citra Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citranya. Itu berarti di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat yang sama. Hal yang sama kita temukan dalam Katekismus Gereja Katolik. Di dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan, ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat yang sama. Yang berbeda itu adalah tanggung jawab dan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perempuan dan laki-laki itu memiliki martabat yang sama, tetapi yang berbeda adalah peran dan tanggung jawabnya. Nah, tentang bagian ini akan kita dalami pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melihat di mana letak perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada banyak perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, tapi kita akan coba lihat dari dua aspek, dari dua sisi. Yang pertama dari aspek fisik, yang kedua dari aspek psikis. Nah, kepada kalian sudah saya sediakan, akan saya tampilkan ciri perempuan secara fisik dan ciri laki-laki secara fisik, tapi saya acak. Nah, silahkan kalian amati pada slide berikut. Nah, di sini ada ciri laki-laki dan ciri perempuan yang saya tempatkan secara acak. Nah, dan tugas kalian adalah menentukan manakah di antara ciri ini yang merupakan ciri laki-laki dan mana di antaranya yang merupakan ciri perempuan. Nah, kalau kamu menemukan nomor 1 misalnya, ini adalah ciri perempuan, maka silahkan checklist pada kolom perempuan. Kalau kamu melihat nomor 2 sebagai ciri laki-laki, maka checklistlah pada bagian laki-laki. Jadi saya sudah menyediakan ya kepada kalian ciri laki-laki dan perempuan secara fisik, hanya saja saya tempatkan secara acak. Dan tugas kalian adalah menentukan mana yang merupakan ciri laki-laki dan yang mana merupakan ciri perempuan. Nah, yang kedua, kita juga akan melihat perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikis. Hal yang sama juga akan kalian lakukan, karena saya juga menampilkan kepada kalian ciri laki-laki dan ciri perempuan secara psikis, dan tugas kalian adalah menentukan manakah yang merupakan ciri laki-laki dan manakah yang merupakan ciri perempuan secara psikis. Kalau kalian melihat bahwa nomor 1 ini adalah ciri laki-laki secara psikis, maka silakan checklist pada bagian laki-laki. Dan kalau kalian melihat misalnya nomor 2 merupakan ciri perempuan secara psikis, maka silakanlah checklist pada bagian perempuan. Nah, kemudian kedua, coba kamu tuliskan hal-hal apa sajakah yang membanggakan bagi dirimu sebagai perempuan, dan hal-hal apa sajakah yang membanggakan bagi dirimu sebagai laki-laki kalau kamu laki-laki. Itu saja tugasnya pada hari ini. Selamat mengerjakan untuk anak didik kami.